Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mundur dari berteriak. Xiao Li, yang telah menutup matanya saat menunggu kematian, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya saat tawa samar terdengar di langit. Dia segera membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok hitam berpunggung tegak yang tinggi di langit. Kakak ketiga? Tatapan Xiao Li bergetar saat dia menatap punggung yang agak akrab. Wajahnya, yang tidak berubah sedikit pun ketika menghadapi kematian, pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tertegun. Xiaoyan? Anda belum mati? Bagaimana mungkin? Fen Lao mengalihkan pandangannya begitu Xiaoyan muncul. Ekspresi wajahnya segera menjadi diam ketika tatapannya menyapu wajah muda yang dikenalnya. Shock dan ketakutan muncul bersamaan. Pada akhirnya, suara yang menjadi tajam karena ketakutan keluar dari mulutnya. Xiaoyan? Dia adalah Xiaoyan yang mengalahkan Fen Lao dan hampir membunuh kaisar pengobatan Han Feng? Tiga ahli Do Wangs di samping tidak memiliki reaksi yang sangat bagus terhadap penampilan Xiaoyan. Namun, ketika suara tajam Fen Lao tanpa sadar meneriakkan nama yang bergema seperti guntur di telinga semua orang di wilayah sudut hitam, kejutan langsung memenuhi wajah mereka saat mereka bergumam. Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati? Sosok Xiaoyan perlahan turun dari langit sebelum muncul di depan Xiao Li. Dia tertawa dingin ke arah Fen Lao sebelum segera menoleh untuk melihat Xiao Li, yang wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, apakah kamu tidak mengenali saya? Apakah kamu benar-benar Xiaoyan?" Xiao Li melebarkan mulutnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh tubuh Xiaoyan, tetapi dia sepertinya takut pada sesuatu dan akhirnya tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya. Dia sepertinya takut ini adalah ilusi sebelum kematiannya. Xiaoyan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan putih Xiao Li. Dia tertawa pelan, "Kakak kedua, ini aku. Bagaimana saya bisa dengan mudah mati ketika klan Xiao memiliki balas dendam yang begitu besar yang perlu dibayar kembali?" Kemerahan secara bertahap menyerbu ke wajah Xiao Li yang awalnya putih saat dia merasakan suhu yang ditularkan dari tangan Xiaoyan. Matanya gemetar saat dia menatap Xiaoyan. Kekuatan tangannya yang memegang lengan Xiaoyan meningkat. Matanya bahkan menjadi merah saat ini. Xiao Li telah mengungkapkan adegan mengharukan ini meskipun karakternya yang dingin dan acuh tak acuh. Bisa dibayangkan betapa senangnya hatinya. Saudara kedua, aku akan menyusulmu dengan benar setelah menghabisi anjing tua ini." Xiaoyan menepuk tangan Xiao Li dan tertawa. "Jangan. Orang itu adalah seorang elit Do Huang." Ekspresi Xiao Li berubah sedikit saat mendengar ini. Kilatan berkedip di matanya saat dia berkata, "Mereka lebih unggul dalam jumlah. Saya pikir kita harus mundur dulu. Ada lebih banyak waktu di masa depan dengan banyak kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada yang salah yang harus terjadi padamu sekarang." Awalnya, Xiao Li sudah lama membawa keinginan untuk mati. Jika itu dia sendiri, dia tentu tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Namun, semuanya berbeda sekarang. Penampilan Xiaoyan telah menyebabkan hatinya yang suram, yang selama ini diselimuti oleh aura kematian, dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Oleh karena itu, dia membalikkan perilaku normalnya sebelumnya, dan pikiran untuk melarikan diri muncul dari dalam hatinya. Kakak kedua, kamu bisa yakin. Aku bisa membuatnya melarikan diri saat berada di ambang kematian 2 tahun lalu. Hari ini, saya akan bisa melakukan hal yang sama." Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membalik tangannya, dan anehnya dia melarikan diri dari tangan Xiao Li seperti ikan yang berenang. Dia tersenyum mendengar yang terakhir dan suaranya yang lembut dipenuhi dengan keyakinan yang menyebabkan orang lain merasa tenang. "Percayalah, saudara kedua. Lalu, hati-hati. Aku akan membantumu memblokir 3 Do Uang yang tersisa." Xiao Li kaget saat melihat keyakinan pada senyuman Xiaoyan. Dia segera mengatupkan giginya dan berdiri. Tombak panjang berwarna hitam di tangannya terbanting dengan keras ke tanah. Aura yang kuat menyebar darinya. "Serahkan semuanya padaku. Anda saat ini terluka parah.
Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu protes Xiao Li sebelum berbalik. Senyum di wajahnya perlahan berubah menjadi gelap dan dingin. Xiaoyan membalik tangannya dan penguasa Xuan berat besar keluar dari cincin penyimpanan kelas rendah yang diberikan oleh penatua pertama Suqian padanya. Dia sembarangan melambaikan penggaris yang berat itu, dan gelombang suara ledakan rendah dan dalam terbentuk di bawahnya. Akhirnya mereka benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah. Penggemar pemimpin sekte. Aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini. Xiaoyan mengarahkan penguasa berat itu ke arah Fen Lao yang berlawanan dengannya. Ada tawa dalam suaranya, tapi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika Xiaoyan tiba beberapa saat kemudian ketika anjing tua ini melepaskan gerakan membunuh pada Xiao Li, kemungkinan dia hanya akan bisa melihat tubuh Xiao Li. Ketakutan ini selain konflik mereka sebelumnya telah menyebabkan hati Xiao yang dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Nama Fen Lao telah disilangkan dengan garis berwarna darah di daftar pembunuhannya. Wajah Fen Lao tidak stabil saat dia menatap pemuda berjubah hitam di sisi berlawanan dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh langit. Ketidakpercayaan di dalam hatinya secara bertahap ditarik di bawah kenyataan ini. Itu diganti dengan semacam ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa. Saat itu, dia dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Ini telah menyebabkan dia diejek oleh cukup banyak orang di wilayah Black Corner selama 2 tahun ini. Ini juga menyebabkan reputasi sekte darah turun drastis. Semua ini disebabkan oleh orang di depannya ini. Kalian berdua harus pergi dan menangkap orang yang terluka itu. Ingat, Anda tidak bisa membunuhnya. Selama dia ditangkap, Xiaoyan hanya bisa menyerah, orang yang tersisa harus menunda Xiaoyan bersamaku. Pahala jika Anda bisa mengambil nyawanya pasti akan membuat Anda sangat bahagia. Kedaka Kalian Sen Yuan Jenjeng Pildo Spirit. Selama kamu bisa membunuh Xiaoyan kali ini, keinginanmu pasti akan dikabulkan. Fen Lao menoleh dan berbicara dengan suara gelap kepada 3 doang lainnya. Fen Lao memiliki fobia karena dikalahkan di tangan Xiaoyan saat itu. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan ketidakpastian di hatinya jika dia bertarung dengan Xiaoyan. Ini menyebabkan dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengalahkan lawannya. Kemarahan panas segera melintas di mata 3 ahli Do Uang ketika mereka mendengar kata-kata Fen Lao. Terodo. Ini adalah pil obat yang mereka dambakan sejak lama. Namun, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar ke Black Alliance untuk mendapatkannya. Meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk Black Alliance beberapa tahun ini, masih ada celah yang cukup besar untuk poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarnya. Ketiga Do Uang hanya ragu-ragu sejenak di dalam hati mereka di bawah daya pikat yang kuat dari pil roh Dou sebelum keraguan itu dikalahkan dalam menghadapi daya pikat. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum dengan ganas menganggukkan kepala mereka. Tatapan Xiao yang sangat dingin saat dia melihat 4 orang di sisi yang berlawanan. Douki hijau tua samar melonjak dari tubuhnya seperti api seperti zat. Itu layu berulang kali di permukaan saat aura kuat menutupi setengah dari benteng pertahanan. Ekspresi Fen Lao berubah sedikit tepat saat aura Xiaoyan yang bergelombang hendak menyerang. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk ketika tatapannya menyapu keindahan menyihir berpakaian merah yang tanpa sadar muncul di langit. Apa yang wanita ini ingin lakukan dengan tampil saat ini? Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Ratu Medusa yang mengikuti Xiaoyan. Ratu ini, yang dia miliki dengan paksa, memiliki sepasang mata memikat yang masih dipenuhi dengan dingin. Kali ini, siapa yang akan ada di sini untuk membantumu? Tubuh Ratu Medusa tergantung di udara. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan bergema di langit. Tamu tadi undang yang muncul juga membuat Fen Lao dan yang lainnya terkejut. Aura Ratu Medusa membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, kegembiraan liar segera memenuhi wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiaoyan. Jika dia dan Xiaoyan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiao Li. Saat itu, Xiaoyan secara alami tidak akan berani menyerang karena takut merugikan Xiao Li. Teman ini. Apakah target Anda Xiaoyan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Orang ini sangat licik. Hanya Anda sendiri mungkin tidak cukup. Fen Lao memberi Xiaoyan senyuman sinis sebelum segera berbicara sambil tersenyum kepada Ratu Medusa di langit. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik Fen Lao di langit dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan cara yang tidak memberikan wajah yang terakhir. Ini juga menyebabkan ekspresi Fen Lao menjadi lebih jelek. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia jika mereka bekerja sama karena mereka memiliki niat yang sama. Namun, tak disangka Medusa tidak menghargai tawarannya. Jika Anda tidak bersedia, silakan lakukan sesuka Anda. Fen Lao tertawa kering saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Kekejaman dan kecabulan melintas di matanya. Wanita sialan. Aku pasti akan mencari kesempatan untuk menangkapmu setelah semuanya beres dan membuatmu memohon belas kasihan di bawah tubuhku. Kakak ketiga, siapa dia? Dia sepertinya menyesahmu. Wajah Xiao Li juga menjadi agak jelek saat ini. Situasi itu awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak disangka bahwa wanita misterius lain dengan latar belakang yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Apalagi, ternyata kekuatannya cukup besar. Wajah Xiao yang tenggelam. Tatapannya seperti es dingin saat dia menatap Ratu Medusa di langit. Tatapan yang tak membawa emosi sedikitpun ini justru menyebabkan Medusa yang selama ini membunuh untuk bersenang-senang merasakan perasaan tidak enak. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Namun, dia baru saja mengalihkan pandangannya saat Ratu Medusa tiba-tiba merasakannya. Dengan keangkuhannya, bagaimana dia bisa menarik diri di bawah tatapan Xiaoyan? Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika Anda ikut campur hari ini, Xiaoyan akan memaksa Anda untuk mati di sini bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mencoba. Tatapan Xiaoyan gelap dan dingin. Wajahnya terlihat sedikit liar. Dia juga sangat menyadari bahwa jika Ratu Medusa menghentikannya saat ini, Xiao Li akan berakhir di tangan Fen Lao dan yang lainnya. Situasi seperti itu cukup untuk membuatnya menjadi gila. Alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal di tengah kata-kata Xiaoyan yang mengandung rasa dingin. Tidak ada yang berani mengancamnya sepanjang hidupnya. Namun, kata-kata Xiaoyan ini sekarang. Kilatan dingin berkedip di mata panjang indah Ratu Medusa. Sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba menoleh ke arah wajah Xiaoyan yang berisi jejak kegilaan saat niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia langsung terkejut.
Emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya, dan perlahan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ratu Medusa mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan niat membunuh yang secara bertahap berkurang di dalam hatinya. Frustrasi yang tidak diketahui diam-diam muncul di dalam hatinya. Xiaoyan enggar. Hidupmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya cepat atau lambat. Ratu Medusa menekan rasa frustrasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera, sosok anggunnya diam-diam menghilang di tengah tatapan kaget Fen Lao dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut beberapa saat ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya ini benar-benar peduli dengan ancamannya? Dia awalnya sudah membuat rencana untuk benar-benar pergi keluar. Tentu saja, jika Xiao Yan benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini di depan Ratu Medusa, dia pasti akan marah mengingat karakternya yang biasa. Namun, Ratu Medusa saat ini telah dengan kuat memiliki tubuh ini dan telah menggabungkan jiwanya dengan Heaven Swallowing Python. Penggabungan semacam ini mungkin telah memungkinkan Ratu Medusa untuk mendapatkan peran utama tetapi emosinya akan agak bercampur dengan Heaven Swallowing Python sampai batas tertentu. Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiao Yan, tetapi Heaven Swallowing Python sangat melekat pada Xiao Yan. Campuran keduanya adalah penyebab emosi rumit saat ini yang dimiliki Ratu Medusa untuk Xiao Yan. Saat dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar melakukan gerakan membunuh. Emosi yang saling bertentangan ini adalah sumber frustrasi di dalam hati Ratu Medusa. Namun demikian, Ratu Medusa setidaknya mundur setelah diteriaki oleh Xiao Yan. Selanjutnya, dia, tanpa beban, akan dapat dengan tenang menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Fen Lao. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.